Di dunia ini, beberapa makhluk memegang peran yang sangat penting bagi keselamatan dan keseimbangan komunitas mereka. Mereka bekerja di tempat-tempat yang tak biasa, menggunakan kemampuan dan alat yang jarang terlihat, dan memastikan kehidupan sehari-hari terus berjalan tanpa gangguan. Dalam video ini, kita akan menyelami dunia mereka, melihat bagaimana rahasia di balik aktivitas mereka membentuk kehidupan yang aman dan teratur. Pekerjaan unik yang pertama adalah makhluk pengumpul kabut. Makhluk pengumpul kabut bekerja di daerah pemukiman yang terletak di bukit dan ladang yang sering berkabut. Pekerjaannya dilakukan dengan menggunakan kendaraan khas yang dilengkapi dua keranjang di belakang untuk menampung kabut. Tubuhnya kecil namun gesit, dan ia menggunakan alat tangkap khusus untuk menyaring kabut dari udara. Proses ekstraksi dilakukan dengan menempatkan kabut yang terkumpul ke dalam alat untuk mengubah kabut menjadi cairan. Cairan yang dihasilkan berwarna kuning kecoklatan, memiliki tingkat kecerahan tertentu, dan aroma lembut menyerupai embun serta daun basah. Cairan ini dikemas dalam botol-botol kaca untuk distribusi. Pengumpul kabut kemudian menjual cairan ini di pasar desa. Para penduduk sudah mengetahui cara menggunakan cairan tersebut, sehingga langsung menempatkannya di rumah dan pekarangan. Fungsi utama cairan kabut adalah melindungi rumah dari hama berukuran kecil yang dapat merusak struktur bangunan atau hasil panen. Produksi cairan kabut tergantung pada intensitas kabut di bukit atau ladang, dan kemampuan pengumpul kabut dalam mengekstraksi uap menjadi cairan. Pekerjaan ini dilakukan secara berulang dan bergantung pada kondisi lingkungan. Setiap botol cairan yang dijual memberi manfaat nyata bagi masyarakat, serta mendukung keberlanjutan praktik pengumpulan kabut di wilayah tersebut. Pekerjaan unik yang kedua adalah makhluk pemurni pita suara. Pemurni pita suara bekerja dengan memeriksa dan merawat pita suara makhluk-makhluk yang hidup di era Paleo-Rubainah. Pekerjaan ini sangat penting karena di era tersebut sering terjadi kekacauan akibat pertarungan makhluk angkasa. Pertarungan itu biasanya berlangsung di perbatasan antara bumi dan langit pertama, dan dampaknya terasa hingga ke penduduk bumi. Api dan angin yang menjadi senjata makhluk angkasa kadang sampai mengenai rumah, ladang, dan bangunan warga, sehingga memerlukan sistem peringatan yang efektif. Para pemimpin pemukiman biasanya meneriakkan kalimat peringatan saat bahaya mendekat. Jika pita suara mereka bermasalah atau tidak berfungsi dengan baik, suara peringatan bisa melemah atau bahkan hilang, sehingga mengakibatkan banyak korban. Karena itu, pemeliharaan pita suara para pemimpin pemukiman menjadi prioritas utama. Untuk warga umum, pemeliharaan pita suara dilakukan setahun sekali, karena jika diabaikan, pita suara akan mengeras secara perlahan. Pita suara yang mengeras tidak lagi dapat bergetar, sehingga kehilangan resonansi bunyi yang penting untuk komunikasi atau peringatan. Pemurni pita suara bekerja dengan metode yang spesifik untuk setiap makhluk, karena setiap suara yang dipertahankan atau diperbaiki berarti potensi penyelamatan nyawa dan terhindarnya kerusakan akibat kekacauan makhluk angkasa. Pekerjaan unik ketiga adalah makhluk pembuat benda pijar. Pembuat benda pijar adalah makhluk yang memiliki kemampuan khusus untuk memberikan cahaya pada benda-benda yang dibawa oleh pelanggannya. Pekerjaan ini dilakukan di ruang kerjanya yang penuh dengan berbagai larutan, serbuk, dan bahan alami lainnya, yang masing-masing memiliki sifat bercahaya berbeda. Pelanggannya membawa berbagai benda, sebagian besar berbentuk botol kaca. Tugas pembuat benda pijar adalah mengisi benda-benda tersebut dengan cahaya yang dihasilkan dari campuran bahan-bahan yang dipersiapkannya dengan teliti. Larutan dan serbuk yang digunakan berasal dari berbagai sumber, beberapa diambil dari tanaman, kristal, atau mineral purba yang memiliki kemampuan menyimpan energi cahaya. Saat bahan-bahan ini bereaksi, benda yang diisi mulai memancarkan cahaya lembut. Cahaya yang dihasilkan oleh benda pijar biasanya digunakan di luar ruangan, terutama dalam kegiatan yang membutuhkan penerangan kuat dan tahan lama. Salah satu penggunaan utamanya adalah untuk berburu, di mana cahaya ini membantu penglihatan makhluk-makhluk di malam hari atau di area yang gelap. Selain itu, benda pijar juga dipakai untuk menandai jalur, menjaga keamanan pemukiman sementara malam tiba, atau sebagai penanda lokasi tertentu di ladang dan bukit.
Keunggulan benda pijar adalah daya tahan cahayanya yang panjang, yang bisa bertahan hingga 7 hari tanpa perlu diisi ulang. Setiap benda yang selesai diisi diuji untuk memastikan intensitas, kestabilan, dan durasi cahaya sesuai standar, sehingga pelanggan dapat menggunakannya secara efektif untuk berbagai keperluan. Pekerjaan ini menuntut ketelitian dan pemahaman mendalam tentang bahan-bahan bercahaya, reaksi kimia atau magis yang terjadi, dan karakteristik setiap benda yang akan diisi. Dengan keterampilan pembuat benda pijar, benda-benda tersebut menjadi sumber cahaya yang andal, membantu makhluk-makhluk di era Paleorubainah menjalankan aktivitasnya dengan lebih aman dan efisien. Pekerjaan unik keempat adalah makhluk petani alga biru. Petani alga biru adalah pekerjaan penting di era Paleorubainah, karena alga biru digunakan sebagai bahan peledak. Karena sifatnya yang berbahaya, seluruh proses produksi alga biru diatur dengan ketat dan diawasi oleh otoritas pemukiman. Alga ini tidak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, melainkan untuk kepentingan perburuan dan perlindungan, sehingga hanya petani tertentu yang diizinkan membudidayakannya. Alga biru tidak dapat tumbuh sembarangan, karena intensitas cahaya yang terlalu tinggi atau air yang tidak stabil dapat memicu reaksi dini. Oleh karena itu, petani harus memantau kondisi alga secara rutin, memastikan pertumbuhan berlangsung lambat dan terkendali. Setelah alga mencapai ukuran dan kepadatan tertentu, petani memulai proses pemanenan. Alga yang telah dipanen kemudian dikeringkan menggunakan metode alami. Proses pengeringan ini bertujuan menghilangkan kandungan air tanpa merusak struktur aktif alga yang menyimpan daya ledak. Alga yang telah kering kemudian diolah menjadi serbuk halus. Penggilingan dilakukan secara perlahan dengan alat khusus. Setiap kloter serbuk dicatat jumlah dan kualitasnya untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan. Serbuk alga biru digunakan sebagai isi selongsong peluru yang dipakai dalam perburuan. Selongsong tersebut dirancang khusus agar dapat menahan reaksi alga hingga saat digunakan. Dalam perburuan, amunisi berbahan alga biru memberikan daya hentak tinggi yang diperlukan untuk menjatuhkan makhluk besar atau berbahaya di wilayah Paleorubainah. Karena daya rusaknya, penggunaan amunisi ini hanya diperbolehkan untuk tujuan tertentu dan tidak digunakan di dekat pemukiman. Oleh karena itu, pekerjaan ini menuntut ketelitian, kesabaran, dan pemahaman mendalam tentang sifat alga biru. Keberadaan petani alga biru memastikan kebutuhan amunisi terpenuhi tanpa mengorbankan keselamatan pemukiman dan makhluk-makhluk yang hidup di era Paleorubainah. Pekerjaan unik kelima adalah makhluk pengisi tinta. Beberapa makhluk bawah laut bisa menyemburkan tinta untuk sembunyi atau melawan predator, tapi mereka tidak bisa membuatnya sendiri. Pengisi tinta mulai dengan mengumpulkan bahan-bahan alami, seperti tanaman laut, karang, dan bahan lain yang bisa menghasilkan warna. Semua bahan dicampur jadi larutan tinta dengan cara khusus agar aman dan bisa diserap makhluk bawah laut. Setelah tinta siap, pengisi tinta mengisinya ke kantung-kantung tinta tiap makhluk. Setiap makhluk punya kantung tinta di tempat yang berbeda dan ukuran yang berbeda. Jadi pengisi tinta menyesuaikan jumlah dan kekentalan tinta supaya pas. Proses pengisian dilakukan dengan hati-hati. Tinta yang bagus penting, karena tinta encer atau salah campuran bisa gagal melindungi makhluk atau membuatnya kesulitan saat diserang predator. Selain pekerjaan rutin, pengisi tinta juga mencoba kombinasi bahan baru supaya tinta lebih tahan lama, lebih pekat, atau warnanya lebih jelas. Hasil kerja pengisi tinta membuat makhluk bawah laut bisa lebih aman, menjaga wilayah mereka, dan tetap bisa bergerak bebas di laut. Pekerjaan ini penting karena tanpa tinta yang tepat, banyak makhluk akan lebih mudah diserang dan keselamatan mereka terancam.